Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Ilham Hamid Ma'arif dengan NIM F1S1 19056. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan proporsi pengguna internet terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia pada tahun 2017 dengan menggunakan metode ANACOVA. Langsung saja. Yang pertama yaitu data. Sumber data yang dipakai diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana dataset yang digunakan dalam tugas mandiri untuk UAS ini yaitu proporsi penduduk yang menggunakan internet dengan indeks kebahagiaan menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2017. Nah, data tersebut dapat diakses pada link di bawah ini. Nah, ini merupakan tabel proporsi pengguna internet terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia pada tahun 2017. Dapat dilihat bersama-sama, terdapat provinsi, pengguna internet, dan indeks kebahagiaan dengan jumlah 34 provinsi. Nah, selanjutnya untuk metode, di sini saya menggunakan metode ANACOVA. Metode ANACOVA merupakan teknik analisis yang berguna untuk meningkatkan presisi sebuah percobaan karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh peubah bebas lain yang tidak terkontrol. ANACOVA digunakan jika peubah bebasnya mencakup variabel kuantitatif dan kualitatif. ANACOVA merupakan suatu uji apakah faktor tertentu memiliki efek pada variabel hasil setelah mengeluarkan kuantitatif yang berbeda untuk prediktor atau variabel bebas. ANACOVA merupakan teknik yang mengkombinasikan analisis variansi dan analisis regresi. Dengan menggunakan metode ANACOVA, diharapkan dapat mengetahui apakah terdapat hubungan antara proporsi penduduk menggunakan internet terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia pada tahun 2017. Ini merupakan flowchart uji ANACOVA yang telah saya buat, di mana proses dimulai dari penginputan data sampel yang selanjutnya dilakukan pra-processing data untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Jika terdistribusi secara normal, maka bisa melakukan uji ANACOVA. Apabila tidak terdistribusi secara normal, maka dapat melakukan transformasi data terlebih dahulu untuk menghasilkan data yang terdistribusi secara normal. Nah, jika data tersebut telah terdistribusi secara normal, maka bisa melakukan uji ANACOVA dan selanjutnya melakukan uji kehomogenen ragam. Jika kedua uji tersebut telah dilakukan, selanjutnya yaitu menentukan hipotesis dan menentukan taraf signifikansi. Selanjutnya yaitu menghitung p-value. Nah, jika p-value-nya lebih besar dari taraf signifikansi, maka H0 diterima dan H1 ditolak, dan sebaliknya. Dan proses selesai. Nah, berikut ini merupakan langkah pengerjaan uji ANACOVA dengan menggunakan RStudio. Langkah yang pertama yaitu input data. Nah, yang harus dilakukan pertama kali yaitu menginput data yang akan diuji ke RStudio. Untuk melakukannya dapat menggunakan perintah seperti ini, yaitu di sini saya menggunakan data sama dengan read_elim atau dari copy paste dari Excel yang telah saya buat. Untuk melihatnya kita bisa menggunakan fungsi view data. Nah, apabila perintah di atas berhasil kita jalankan, maka akan menghasilkan tampilan seperti ini, di mana datanya berhasil diinputkan. Terdapat variabel provinsi, variabel pengguna internet, dan indeks kebahagiaan. Nah, langkah kedua yaitu memeriksa kelinearan. Nah, uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Biasanya uji linearitas ini digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Nah, namun kali ini saya tidak akan melakukan analisis korelasi maupun regresi linear, melainkan melakukan pengujian dengan menggunakan metode ANACOVA. Jadi uji linearitas ini hanya saya gunakan untuk mengetahui apakah dua variabel tersebut memiliki hubungan atau tidak.
Nah, untuk melakukannya dapat menggunakan perintah di samping ini, itu memeriksa kelinearan dengan cara memanggil fungsi plot, yaitu kita masukkan variabelnya yaitu data pengguna .internet dan data indeks kebahagiaan. Untuk menampilkan garisnya bisa menggunakan fungsi apply lm data indeks kebahagiaan data pengguna internet. Nah, setelah berhasil dijalankan maka akan menghasilkan output seperti ini. Nah, dapat dilihat dari gambar di atas bahwa garis linear yang diperoleh mengarah ke atas sehingga bernilai positif. Ini artinya terdapat hubungan yang positif antara proporsi pengguna internet atau variabel X dengan indeks kebahagiaan atau variabel Y. Dengan kata lain, semakin tinggi proporsi penduduk yang menggunakan internet, maka semakin baik pula indeks kebahagiaannya. Nah, selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi residual. Jika residual berdistribusi normal, maka model dapat dianalisis. Namun jika residual tidak berdistribusi normal, maka model tersebut tidak dapat dianalisis dengan analisis ANACOVA. Karena syarat pengujian ANACOVA adalah satu arah, yang artinya setiap sampel tidak berhubungan dengan sampel yang lain. Kedua populasi yang diteliti dalam uji ini haruslah berdistribusi normal. Normalitas ini harus terpenuhi dikarenakan pada prinsipnya uji ANACOVA merupakan uji beda rataan, sama halnya dengan uji T atau uji Z. Untuk melakukan uji normalitas dapat menggunakan Shapiro-Wilk untuk melihat apakah variabel pengguna internet dan indeks kebahagiaan terdistribusi secara normal atau tidak. Dapat kita lakukan dengan perintah berikut ini. Nah, di sini saya menggunakan uji normalitas Shapiro test, maka kita ketik Shapiro test data pengguna internet dan Shapiro test data indeks kebahagiaan. Untuk data pengguna internet di sini menghasilkan p-value-nya 0,01134, sedangkan data indeks kebahagiaan menghasilkan p-value 0,9808. Nah, Shapiro-Wilk mencocokkan apakah data kita menyimpang dari data normal. Jika P kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan ada perbedaan antara data kita dengan data normal. Namun jika P besar dari 0,5, berarti tidak ada perbedaan antara data kita dengan data normal. Nah, dari output di atas, nilai p-value yang tadi untuk pengguna internet kecil dari 0,05, maka menunjukkan ada perbedaan antara data kita dengan data normal. Berarti untuk pengguna internet tidak terdistribusi secara normal. Sedangkan nilai p-value untuk indeks kebahagiaan adalah 0,9808, yaitu besar dari 0,05, yang menunjukkan tidak ada perbedaan antara data kita dengan data normal. Hal ini berarti data pengguna internet terdistribusi secara normal. Nah, untuk mengubah data yang tidak normal menjadi normal, kita dapat melakukan transformasi data dengan perintah seperti ini. Kita menggunakan library char. Selanjutnya di sini variabelnya transformasi sama dengan di sini saya menggunakan fungsi power transport data pengguna internet. Lalu kita panggil transformasi. Nah, di sini data pengguna internetnya menghasilkan nilai minus 0,3979702. Nah, untuk mentransformasikannya agar menjadi nilai berdistribusi normal, di sini menggunakan lambda dari hasil transformasi tadi, yaitu dengan cara data pengguna internet lambda, nah, lalu masukkan angkanya tadi. Selanjutnya untuk melihatnya kita bisa menggunakan perintah hasil transformasi, dan berikut ini
data distribusi yang telah normal. Selanjutnya kita bisa melakukan uji normalitas dengan cara Shapiro test hasil transformasi, maka menghasilkan p-value 0,9824 yang menunjukkan tidak ada perbedaan antara data pengguna internet dengan data normal. Hal ini berarti data pengguna internet telah terdistribusi secara normal. Nah, selanjutnya melakukan uji ANACOVA. Untuk melakukan uji ANACOVA, kita membutuhkan library CAR kembali. Nah, untuk melakukan uji ANACOVA, kita bisa menggunakan fungsi AOV. Di sini saya menggunakan variabel model sama dengan AOV, indeks kebahagiaan, hasil transformasi, di mana data sama dengan data. Nah, untuk melihat hasil dari uji ANACOVA, di sini saya menggunakan fungsi ANOVA dengan model tipe 3. Nah, berdasarkan output di atas dapat dilihat bahwa hasil uji ANACOVA menghasilkan f-value-nya 3,9951 dengan p-value-nya 0,05419, di mana tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05, memberikan hasil tolak H0. Artinya variabel X atau pengguna internet secara signifikan berpengaruh terhadap indeks kebahagiaan. Nah, selanjutnya uji kehomogenan ragam. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Nah, untuk melakukan uji kehomogenan di R, kita dapat melakukan perintahnya seperti gambar yang dapat dilihat. Di sini saya menggunakan library lmtest. Untuk ujinya, saya di sini menggunakan uji Breuss-Pagan test. Untuk melakukannya, panggil library lmtest, selanjutnya bptest, indeks kebahagiaan, lalu hasil transformasi di mana data sama dengan data, dan studentize sama dengan M atau false. Nah, dari output di atas terlihat bahwa nilai p-value untuk uji Breuss-Pagan adalah 0,01404, yang mana lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Sehingga diputuskan tolak H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa varian data pengguna internet yang telah terdistribusi normal dengan indeks kebahagiaan adalah tidak sama atau tidak homogen. Nah, jadi kesimpulannya, dari hasil pengujian metode ANACOVA dengan RStudio dapat disimpulkan bahwa proporsi pengguna internet secara signifikan berpengaruh terhadap indeks kebahagiaan dengan nilai f-value 3,9951 dan p-value 0,05419, di mana lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Serta kedua varian tersebut tidak homogen yang dibuktikan dengan hasil uji homogenitas menggunakan uji Breuss-Pagan yang menghasilkan nilai p-value sama dengan 0,01404, di mana lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.